Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, kami akan tenang bersamamu karena kami tahu selama kami punya Tuhan dalam kehidupan kami, artinya semuanya pasti ditambahkan dalam kehidupan kami. Artinya selama kami punya Tuhan, hidup kami pasti diberkati. Selama kami punya Tuhan, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan selama kami punya Tuhan, sampai kehidupan anak cucu kami, semuanya pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan di tempat ini, bersama dengan seluruh jemaatmu yang terhubung live streaming Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami doa biar kiranya Tuhan pujian kami, penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah bagi setiap kami. Dan kami percaya di dalam hadirat Tuhan yang tercurah pasti ada berkat, ada mujizat, ada sukacita. Artinya setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya saat sore malam hari ini Tuhan, kami akan lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan, Kau yang jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan saat sore malam ini Tuhan menyampaikan firman, kami doa Tuhan, urapan-Mu boleh mengalir Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hamba-Mu ini terbatas Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman ketika ada di tangan Tuhan, ketika Roh Kudus Tuhan mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, Tuhan sanggup ubahkan hamba jadi luar biasa untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kasihani setiap jemaat-Mu Tuhan, jangan izinkan ada satupun yang pulang sia-sia. Tapi kami doa Tuhan, benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pulang diberkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu di balik kaki salib-Mu. Biar kiranya Tuhan saja yang nampak, sehingga benar-benar tidak ada pencurian kemuliaan, hanya Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan. Bahkan kami doa, apapun yang disampaikan berasal dari isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan sesimpel apapun kalimatnya, pasti ada kuasa, pasti memberkati setiap kami. Doa kami Tuhan, berfirmanlah, berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita. Sama-sama kita mau katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita, pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama saudara malam hari ini berikan senyuman dulu yang paling manis. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai saudara kanan kirimu, depan belakang bu. Berikan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Terlebih lagi di hari yang spesial ini saudara. Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, sekaligus perayaan ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-33 tahun saudara. Benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya percaya kalau ministry Tiberias diberkati, gereja Tiberias diberkati, saudara dan saya jemaat Tiberias juga pasti diberkati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bahkan saudara semangat cari Tuhan. Saya mau bilang kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat kursi juga boleh. Haleluya, fitness. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita buka kitab kita saudara, ayat pembuka kita di Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 15 sampai 18. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita akan baca saudara ayat 15 sampai 18. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya.
Haleluya, saya 15, saudara 16 kita gantian, 18 kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan, ayatnya yang ke-18. 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16 silakan. Ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18 kita baca sama-sama. 3, iya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Boleh munculkan dulu di layar saudara, tema khotbah saya hari ini saudara adalah bicara tentang kehadiran Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya kehadiran. Sama-sama bilang sama saya kehadiran Roh Kudus. Amin. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan menjanjikan saudara dan saya roh penolong. Sama-sama bilang sama saya roh penolong. Amin. Roh penolong ini adalah bicara tentang Roh Kudus, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, Roh Kudus ini ketika Tuhan anugerahkan bagi setiap kita dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus ini akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Katakan amin. Yes, ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara dan saya, maka Roh Kudus akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Nah, itu yang akan kita jadikan bahan pembelajaran bagi setiap kita. Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehadirannya di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama, saya mencatat di sini, saudara, Roh Kudus akan mengubahkan dan menyempurnakan doa kita. Sama-sama bilang sama saya, mengubahkan. Sama-sama bilang sama saya, menyempurnakan. Amin. Karena gini saudara, saudara dan saya, kita manusia, kita adalah makhluk yang terbatas, saudara. Sekali lagi, saudara dan saya, kita manusia, kita adalah makhluk yang terbatas. Artinya apa? Keterbatasan kita sebagai manusia juga akan berdampak pada ketika kita berdoa. Sekali lagi, kita adalah makhluk yang terbatas. Nah, keterbatasan kita ini, saudara, akan juga berdampak ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, akhirnya seringkali doa kita menjadi doa yang tidak sempurna. Ketika kita berdoa, seringkali doa kita menjadi doa yang masih aja ada kurangnya, saudara. Kadang-kadang mau doa ini malah ngomong ini, saudara. Mau doa itu pas ingat baru, oh sudah selesai, udah amin. Iya ya, aku tadi mau berdoa ini malah salah-salah ya, kok lupa tadi ya. Ada teman saya, saudara saya dari Manado, saudara, dia berdoa luar biasa. Satu ketika, saudara, dia berdoa, udah luar biasa banget. Udah heboh, udah mantap banget, saudara. Akhirnya, udah selesai berdoa, dia lupa, kita kan mau berdoa makan, kenapa makanan yang nggak kita doakan tadi ya? Karena saking luar biasa, tapi saya percaya Roh Kudus menyempurnakan. Amin. Apalagi saya kan manusia biasa juga, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan memang tugas saya berdoa. Sebagai hamba Tuhan memang pekerjaan saya berdoa. Dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai anak Tuhan saya berdoa. Tapi saya mau bilang, saudara, ada saatnya juga saya ketika berdoa ada kekurangan, saudara. Ada saatnya juga ketika saya berdoa, doa saya nggak sempurna, saudara. Kadang-kadang saya ingat banget waktu itu saya pelayanan di Manado, dipercayakan awal-awal kan lama di Manado, kurang lebih beberapa tahun, saudara. Di Manado terus setiap hari pelayanannya di Manado. Satu ketika Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu percayakan saya untuk khotbah di Surabaya. Akhirnya dari Manado terbang ke Surabaya. Sampai di Surabaya KKR di sana. Selesai ibadah KKR ada doa pengerja. Akhirnya pegangan tangan semua berdoa. Mereka bilang, Pak Pendeta Marcel, Pak Pendeta tolong doakan juga buat pelayanan kami di Surabaya ini ya. Akhirnya pegangan tangan semuanya sama-sama berdoa. Selesai berdoa, pengerja bilang begini, Pak Pendeta. Ada apa Ibu? Pak Pendeta tadi ketika berdoa buat pelayanan gereja, Pak Pendeta tadi bukan bilang Tiberias Surabaya, Pak Pendeta bilang Tiberias Sulut, Sulawesi Utara. Oh Tuhan, iya. Jadi ternyata saya bilang, oh iya Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta bilang, oh diberkatilah Tiberias Sulut, Sulawesi Utara, bukan Surabaya. Oh puji Tuhan. Saya kan pendeta yang masih berhikmat, saudara. Akhirnya saya bilang, Ibu nggak apa-apa, yang penting sama-sama Ya, memang doa saya salah, memang doa saya nggak sempurna, tapi saya percaya Roh Kudus menyempurnakan. Amin. Kadang-kadang memang gitu kan, kita manusia terbatas, saudara. Kadang-kadang kita mau berdoa ini, tapi kadang-kadang karena keadaan doa kita jadi salah, tidak terucapkan, saudara. Saya pernah cerita sama saudara, ada seorang pria lagi jalan di tempat gelap, tiba-tiba setan poncong muncul. Dia kaget, darah Yesus. Karena saking kagetnya dia langsung berdoa, tapi karena kaget dan dalam tekanan dia berdoanya doa makan. Tuhan berkati makanan ini Tuhan. Oh Tuhan. Memang ketika dia buka mata pocongnya hilang, tapi dari jauh pocongnya bilang, aduh gue ada setan, dia lebih setan daripada gue. Masa gue mau dimakan emang dia pikir gue lemper apa? Katanya saudara.
Saya mau bilang kadang-kadang ketika kita berdoa, memang kadang-kadang namanya manusia yang terbatas ini, saudara. Saya mencatat di sini, saudara, keterbatasan kita dapat menghasilkan doa juga yang terbatas, saudara. Ada zaman sekarang kan jemaat Tuhan, kalau berdoa kan nggak pernah cuma minta satu pokok doa, saudara. Mungkin karena memang corona, karena lagi covid, saudara, banyak orang banyak masalah. Akhirnya ketika berdoa pun masalahnya banyak, saudara. Nggak pernah cuma satu. Kalau dulu orang minta doa, Pak Pendeta, tolong berdoa buat masa depan saya, atau Pak Pendeta tolong berdoa buat pekerjaan saya, Pak Pendeta tolong berdoa buat kesehatan saya. Kalau zaman sekarang berdoanya, Ibu mau minta doa apa? Pak Pendeta tolong berdoa Pak Pendeta buat kesehatan saya, buat rumah tangga saya, kemudian Pak Pendeta buat bisnis saya, Pak Pendeta lagi gangguan Pak Pendeta, kemudian Pak Pendeta buat kesehatan saya juga, Pak Pendeta suka gatal-gatal, Pak Pendeta tolong berdoakan Pak Pendeta, iya Pak Pendeta, terus itu orang tua saya juga Pak Pendeta lagi sakit, Pak Pendeta berdoakan Pak Pendeta, banyak banget, saudara. Nah akhirnya ketika saya berdoa, ya Ibu sama-sama kita berdoa, dalam nama Yesus sementara berdoa. Tuhan, tadi apa lagi ya? Kadang-kadang suka ada yang miss, saudara. Tapi saya percaya, sekalipun ada yang miss, tetapi Roh Kudus menyempurnakan doa saya, saudara. Amin. Karena memang sekali lagi, Roh Kudus memang ketika hadir dalam kehidupan kita akan menyempurnakan doa kita, saudara. Saya punya teman, saudara, dia pelayanan di Manado. Dia orang Jakarta, pelayanan di Manado. Akhirnya ketika nyampe di Manado kan belum corona, jadi masih ada altar call. Jemaat maju bilang, Pak Pendeta doain apa? Langsung dia doakan. Satu ketika lagi berdoa, ada oma-oma maju. Oma maju bilang, oh, Pak Pendeta, iya oma apa doanya? Oma sakit. Oma sakit apa? Sakit tapi puru. Orang Manado pasti tahu, bicara tentang tape puru artinya apa, itu perut saya. Jadi sakit tape puru artinya perut saya sakit. Nah teman saya ini yang begitu polosnya, dia kan orang Jakarta nggak ngerti bahasa Manado. Dia pikir tape puru itu jenis penyakit. Akhirnya dengan begitu semangatnya dia bilang, Oma maju, Oma mau maju. Oke. Oh Tuhan Yesus kami berdoa buat Oma tape puru dipatahkan, tape puru dihancurkan. Oma langsung, oh Tuhan Yesus, ini pendeta galak banget dari Jakarta datang mau patahin Oma punya puru, mau hancurkan Oma punya puru. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Udah mana Oma tape puru udah keriput-keriput mau dihancurkan lagi. Oh Tuhan Yesus. Oh. Tapi sekalipun ada keterbatasan saya percaya Roh Kudus menyempurnakan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus menyempurnakan. Amin. Bukan hanya menyempurnakan, tetapi Roh Kudus juga mengubahkan. Sama-sama bilang sama saya, mengubahkan. Amin. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Saudara dan saya ketika kita berdoa, memang manusia itu cenderung ketika berdoa berharap sesuatu itu atau doanya sesuai dengan keinginannya dia. Manusia ketika berdoa, dia berdoa berharap bahwa doanya yang terjadi adalah sesuai dengan harapan dia. Tapi saya mau bilang, kadang-kadang doa kita nggak sesuai dengan keinginan Tuhan, saudara. Kadang-kadang apa yang kita harapkan nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kalau begitu bisa-bisa Tuhan nggak jawab. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, bukannya di Alkitab bilang Pak Pendeta, mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu. Pelajari ayat ini. Sama-sama, saya akan mau ajak saudara untuk sedikit belajar supaya punya pemahaman yang benar. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7. Coba boleh munculkan di layar, saudara. Yohanes pasal yang ke-15, kita baca ayat yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Jikalau mintalah, dan sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Banyak orang cuma fokus pada kalimat yang berikutnya, bicara tentang mintalah apa saja. Ayatnya aja, nggak usah munculkan pipi tembem saya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kata yang kamu kehendaki dalam bahasa aslinya, saudara, saya pelajari pakai kata telo. Telo ini bicara juga tentang yang kita kehendaki dan juga kehendak Tuhan. Artinya apa? Kehendak kita yang sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan, sejalan dengan kehendak Tuhan. Banyak orang cuma fokus di kalimat yang kedua, tetapi lupa untuk fokus di bagian awal yang merupakan sebab. Sebab kalau bagian berikutnya kan akibatnya. Doa apa saja yang kita minta dia kasih. Tetapi bagian awal boleh munculkan lagi. Jikalau apa? Tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam. Artinya begini saudara. Orang ketika dia tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam dia, doanya pasti seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Itu kenapa doanya dijawab Tuhan. Karena orang kalau tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam dia, nggak mungkin doanya aneh-aneh. Nah banyak kita mohon maaf ketika berdoa, tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, doa kita aneh-aneh. Apalagi mohon maaf ya, contoh doa yang jahat itu kadang-kadang begini saudara. Ada orang bisnisnya
lagi sepi, dia lihat toko sebelah rame, dia berdoa, Tuhan, toko sebelah rame banget Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar bangkrut dia dalam nama Yesus. Pertanyaan saya, Tuhan jawab nggak? Enggak lah. Roh Kudus ubahkan doanya. Bukan berdoa begitu, tetapi berdoa supaya kamu juga diberkati sama seperti dia. Amin. Nah kayak gitu. Ketika misalnya ada orang punya utang, dia berdoa begini, oh Tuhan, itu orang Tuhan, utangnya Tuhan. Ama aku tuh banyak Tuhan. Aku udah telepon dia, setiap aku telepon mailbox. Orang yang anda cari, ente nyaho. Telepon versi Sunda. Akhirnya ketika Tuhan aku datang Tuhan, ketika aku nyampe ke rumah dia, malah dia lebih galak. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Tuhan hancurkan kehidupannya. Ini saya nonton dari ini, sinetron Indosiar. Biasanya kalau udah endingnya langsung jeng jeng, zoom out, zoom in, jeng 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 jeng. Memang kameramen mantap ini. Udah jangan lama-lama, jauhin lagi. Saya mau bilang saudara, biasa kalau udah begitu, udah endingnya langsung ku menangis. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Suara Roh Kudus tadi barusan itu. Oh Tuhan, aku berdoa Tuhan, dia udah utang sama aku Tuhan gak bayar-bayar, aku berdoa dihancurkan dia. Akhirnya apa? Roh Kudus datang, ubahkan, bukan begitu berdoa. Berdoa supaya dia diberkati. Pertanyaan saya, kalau saudara berdoa, kalau ada orang utang sama saudara, saudara berdoa dia dihancurkan. Pertanyaan saya, apakah dia bisa bayar utang sama saudara? Enggak. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara ada orang utang sama saudara, berdoa supaya dia diberkati. Amin. Supaya ketika dia diberkati, dia punya kesanggupan untuk bayar utang sama saudara. Amin. Kalau bicara hancurkan dia, bagaimana mau dia bayar? Amin. Apalagi orang kadang-kadang berdoa, oh Tuhan. Suami-suami biasa begini, Tuhan, istriku ini punya roh-roh belalang pelahap Tuhan. Iya, ketika lagi jalan di mall gitu, lagi pegangan tangan sambil berdoa, Tuhan, istriku punya belalang pelahap Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan kakinya pegel-pegel Tuhan. Biar tidak masuk toko Tuhan. Ya, Roh Kudus datang mengubahkan doanya. Bukan begitu Bapak, berdoa bukan begitu. Berdoa supaya kamu makin diberkati, biar kamu bisa memenuhi segala keinginan istrimu. Udah 7 sesi saya, semua yang paling amin ibu-ibu dari semuanya saudara. Apa bilang saudara, Roh Kudus mengubahkan. Ketika yang misalnya ada istri-istri, udah disakiti sama suami, udah begitu sakit. Udah dihancurkan, dikecewakan. Ketika dia berdoa, Tuhan. Ibu-ibu kan begitu kalau menangis, kalau berdoa begitu kan. Saya pernah ada ibu-ibu telepon saya. Baru, shalom ibu. Pak pendeta. Iya ibu ada apa? Menyesal saya nanya. Semakin saya nanya, semakin dia nangis. Akhirnya saya tidur dulu. Saya bangun masih. Ibu selalu. Banyak kan ibu-ibu gitu saudara. Oh Tuhan, aku udah gak tahu. Udah gak telepon, ini lagi ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Suamiku udah begitu mengecewakan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, cabut aja dia Tuhan. Cabut aja. Akhirnya ketika suaminya batuk-batuk. Terima kasih Tuhan kau mendengar doaku Tuhan. Oh Tuhan, suaminya tambah lagi. Oh yes Tuhan, terus Tuhan. Praise the Lord. Apakah Roh Kudus biarkan? Tidak. Roh Kudus datang, bukan begitu. Berdoa supaya suamimu dipulihkan Tuhan. Amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, memang Roh Kudus akan mengubahkan doa kita supaya doa kita jadi sejalan. Sama-sama bilang sama saya, sejalan dengan kehendak Tuhan. Ketika doa kita jadi sejalan dengan kehendak Tuhan, kabar baiknya doa kita jadi ada kuasa pasti dijawab Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus mengubahkan. Bilang sama yang ngomong, dan menyempurnakan doa kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua saudara, saya mencatat di sini saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan setiap kita, Roh Kudus memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, memuliakan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memuliakan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 14. Coba 16 ayat 14. Yohanes pasal yang ke-16, kita lihat ayat yang ke-14. Dikatakan apa di sana saudara? Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk, 3, ya. Iya. Sebab ayat bagian awal dikatakan apa? Ia akan, sama-sama bilang sama saya, memuliakan. Amin. Kalau saudara hadir di sesi khotbah saya ketika bicara tentang tujuan,
Tuhan memang secara spesifik punya tujuan yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Tetapi secara garis besar tujuan Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya banyak jiwa dimenangkan. Nah, saya mau bilang saudara, Roh Kudus ketika hadir dalam kehidupan setiap kita, maka Roh Kudus ini akan membuat kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus akan bekerja melalui pikiran kita, Roh Kudus akan bekerja melalui perkataan kita, Roh Kudus akan bekerja melalui tindakan kita, supaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya, saudara pasti pernah ngalamin, ketika saudara mungkin pikirannya sudah menuju pada hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, Roh Kudus bicara, "Hei, jangan pikir-pikir begitu. Itu tidak memuliakan nama Tuhan. Pikirkan yang begini." Ketika mungkin ucapan saudara sudah tidak memuliakan nama Tuhan, akhirnya apa? Roh Kudus bicara, "Hei, jangan begitu. Perkatakan perkataan yang menjadi berkat." Ketika tindakan saudara sudah keluar dari hal-hal yang bisa memuliakan nama Tuhan, Roh Kudus bicara kembali lagi, "Ayo fokus lagi untuk memuliakan nama Tuhan." Saya pernah sering ngalamin gini saudara. Dalam perkataan aja saudara, Roh Kudus seringkali membimbing saya sebelum saya berkata, terus mungkin bisa keluar dari hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus langsung ingetin, jangan begitu. Ngomong yang begini. Apalagi kalau misalnya udah saat-saat genting gitu saudara. Maksudnya bagaimana? Saat-saat dimana lagi dalam kemacetan Jakarta, perjalanan Jakarta yang penuh dengan hukum rimba. Kadang-kadang kan sering kepancing kita sebagai anak Tuhan. Betul. Kadang-kadang lagi jalan, tiba-tiba lah ada motor tabrak, ada mobil dari belakang. Buat, oh Tuhan. Masih cicil Tuhan. Oh Tuhan. Masih kredit Tuhan. Tapi saya nggak apa-apa saudara. Kalau misalnya habis ditabrak terus dia, "Maaf ya." Oh ya udah. Apa. Oke, santuy. Nggak apa-apa, gasken. Yang paling emosi apa? Dia udah salah, maki-maki lagi. Udah nabrak, oh Tuhan Yesus. Lu yang nabrak, gue yang dimarahin. Saya pernah itu tukang bajai. Oh Tuhan, betul. Ya Tuhan Yesus, saya udah bener. Tiba-tiba dia udah klakson, suruh maju. Lampu merah. Maju aja, maju. Ya, mohon maaf ya. Kadang-kadang kan nggak kelihatan. Kadang-kadang polisi kan tiba-tiba nggak ada. Pas kita langgar, shalom, Tuhan Yesus. Ini saya lagi ngomong polisi di India ya, bukan Indonesia. Shalom. Apalagi zaman sekarang, udah serba kamera. Memang aman, lancar, tapi tiba-tiba surat hilang datang, oh Tuhan Yesus. Ada foto saya lagi. Makanya biarin aja, maju klakson, oh Tuhan, ram. Akhirnya dia paksain masuk deh. Goblok, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pendeta dibilang goblok. Oh Tuhan, biar begini-begini ya, saya mau bilang ini darah Manado ini, darah Manado ini. Waduh, ini darah Petrus, udah diubun-ubun darah Petrus ini. Oh Tuhan, memang oh Tuhan, pendeta dibilang goblok Tuhan, oh Tuhan, tanpa saya sadari ini tangan udah mulai menekan itu pintu jendela, ketekan juga, tapi udah ketekan, udah mau keluar kepala. Roh Kudus bicara, ingat pendeta, oh iya. Tapi udah terlanjur buka, nanggung, God bless you. Tepuk tangan buat apa itu? Ya Tuhan, iya loh, oh Tuhan udah emosi banget, oh Tuhan. Itu yang pertama, karena Roh Kudus mengingatkan. Yang kedua, takutnya ketika saya udah teriak, ternyata jemaat, shalom Pak Pendeta, oh Tuhan itu. Tuhan berkati. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam kehidupan kita, Roh Kudus nyangkut lagi. Roh Kudus. Wibawa. Ibu bapak nonton ini tolong. Dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan bekerja melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Ketika semuanya kehidupan kita memuliakan nama Tuhan, banyak orang datang sama Tuhan, dan melalui kehidupan kita banyak jiwa dimenangkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus memuliakan Tuhan melalui kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Kita cepat saudara. Yang ketiga saya mencatat di sini saudara, Roh Kudus memberitahukan tentang masa depan. Sama-sama bilang sama saya, memberitahukan
tentang masa depan. Coba kita lihat Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13. Yohanes pasal yang ke-16 boleh munculkan di layar saudara, ayatnya yang ke-13. Yang sudah di sana bilang haleluya. 3, ya. Tetapi, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam, kemudian apa? Terus, kita lihat di bagian akhirnya dikatakan apa di sana. Dan ia akan apa? Memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya mau bilang saudara, Roh Kudus, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, Tuhan bekerja dengan apa? Banyak kali Tuhan memberikan penglihatan kepada tokoh-tokoh di dalam Alkitab tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, Roh Kudus juga adalah bagian dari Roh Allah. Karena memang dalam iman kita, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Artinya apa? Ketika dalam pekerjaannya juga seringkali menggunakan cara yang sama, yaitu menunjukkan tentang masa depan. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya dalam langkah kita, ketika kita tahu masa depan yang sudah Tuhan bukakan dalam kehidupan setiap kita, langkah kita adalah langkah yang akan menuju pada masa depan yang Tuhan sudah siapkan itu. Tidak salah langkah saudara. Kalau saudara perhatikan Bapak Gembala Sidang kita, dalam pelayanannya saudara, Tuhan sudah bukakan masa depan, sudah bukakan penglihatan masa depan kepada Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu Gembala. Adalah apa? Ketika mereka melayani Tuhan, akan ada yang namanya jemaat Tiberias, lautan manusia yang berjubahkan kekudusan dalam kerajaan sorga. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Nah itu kenapa nggak heran hari-hari ini saudara, memang jemaat Tiberias makin luar biasa banyaknya saudara. Karena memang sebelumnya Tuhan sudah kasih penglihatan. Saya kemarin sempat ngobrol sama Ibu Gembala saudara. Ibu Gembala cerita begini. Ketika yang namanya Tiberias Ministry awal-awal mula dibangun 33 tahun lalu saudara. Roh Kudus sudah taruh di hati Ibu Gembala. Kalau Ibu Gembala melayani, ada penglihatan yang Tuhan taruh. Akan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Dan itulah yang terjadi hari-hari ini. Bahkan saya pernah dengar satu kesaksian, ternyata katanya Bapak Gembala Sidang ketika melihat Ibu Gembala, pertama kali Roh Kudus sudah bicara dalam hati Bapak Gembala bahwa itu jodohmu. Wow, romantis saudara. Terjadi. Saya pernah ngalamin yang namanya masa-masa yang sukar. Akhirnya Tuhan kasih penglihatan dalam keadaan saya berlutut, berdoa, nangis sama Tuhan. Penglihatan yang Tuhan kasih, Tuhan akan pulihkan keadaan saya. Dan itu yang saya alami sekarang saudara. Roh Kudus akan membukakan masa depan supaya apa? Saudara dan saya tahu kemana tujuan kita. Dan supaya apa? Langkah kita adalah langkah yang tepat. Tapi pesan saya, sama-sama bilang sama saya, ujilah setiap roh. Sama-sama bilang sama saya, ujilah setiap roh. Karena enggak semua suara yang saudara dengar berasal dari Roh Kudus. Karena kadang-kadang adalah kedanginan sendiri saudara. Maksudnya bagaimana? Ada kadang-kadang kita, orang bilang sama saya, Pak Pendeta. Roh Kudus bilang sama saya, Pak Pendeta, jodoh saya. Nah itu udah banyak. Masa Roh Kudus bicara sama banyak orang? Masa saya harus menikah dengan banyak orang? Makanya ujilah setiap roh. Apakah itu Roh Kudus? Apa? Keinginanmu sendiri? Iya. Mohon maaf, aku tidak bisa dibagi. Ya. Makanya hati-hati saudara. Saya mau bilang sekali lagi dalam kehidupan kita saudara, Roh Kudus akan membukakan tentang masa depan. Supaya apa? Langkah yang kita ambil ketika kita tahu masa depan yang Tuhan siapkan adalah langkah yang tepat. Langkah yang diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus bukakan masa depan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Yang terakhir, boleh munculkan dulu judulnya, mengingatkan tentang firman. Sama-sama bilang sama saya, mengingatkan firman. Sama-sama bilang sama saya, mengingatkan firman. Kalau saudara lihat saya keringetan, ini bukan karena panas, ini Roh Kudus. Pemain musik boleh maju ke depan. Yuk sama-sama kita buka kitab kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Yuk. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 26. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Tetapi ya itu apa? Kemudian di bagian terakhir dikatakan apa di sana? Mengingatkan kamu akan apa? Sekali lagi, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah apa? Kukatakan kepadamu. Saya mencatat di sini saudara, Roh Kudus ketika hadir dalam kehidupan saudara dan saya, yang Roh Kudus kerjakan adalah mengingatkan tentang firman. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, mengingatkan firman.
Amin. Karena kenapa? Bicara tentang firman, firman adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena bicara tentang firman, firman dapat menguatkan setiap kita. Bicara tentang firman, firman akan menjadi pelita dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita dalam keadaan kehilangan arah, firman ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus ingatkan bagi setiap kita. Akhirnya apa? Kita jadi tahu arah. Ketika kita lemah, Roh Kudus ingatin tentang firman, kita jadi kuat lagi. Ketika kita dalam keadaan yang sulit, Roh Kudus ingatkan tentang firman. Akhirnya apa? Di dalam keadaan yang sulit kita punya jalan keluar, bahkan punya kelegaan di dalam Tuhan. Saya mau bilang saudara, itu kenapa Roh Kudus bertugas mengingatkan. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, mengingatkan tentang firman. Nah, saya mau bilang saudara, garis bawahi kata mengingatkan. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Bicara mengingatkan, artinya sudah ada di dalam memori kita, di dalam hati kita, dan akhirnya itu yang diingatkan. Bicara tentang dimunculkan kembali. Pertanyaan saya, kalau enggak pernah baca firman, apa yang mau diingatkan? Pendeta tanya, jangan coba. Jawab. Kalau nggak pernah baca firman, apa yang mau diingatkan? Hah? Ya, 2 juta rupiah. Udah kayak kuis ya, tenet. Iyalah. Makanya hidup dalam firman, baca firman. Orang hari-hari jujur ya, makin maju teknologi, makin maju orang-orang zaman sekarang, makin malas baca Alkitab saudara. Lebih sukanya baca tentang saham. Nggak salah, tapi baca Alkitab. Kalau baca saham kan kadang-kadang bikin sakit kepala. Iya, baca tentang cryptocurrency. Bagus investasi, tapi bikin pusing kepala. Saya suka nonton itu, banyak orang lagi pusing, lagi stres. Gara-gara Bitcoin. Semuanya kepahitan sama Elon Musk. Dasar lu Elon ya. Gua doain lu ya. Mampus lu. Ingat poin yang pertama. Doa harus benar. Iya, kalau baca begitu pusing. Apalagi Alkitab sih ada, tapi nggak pernah dibuka. Zaman sekarang Alkitab orang Kristen mulus-mulus. Betul. Coba, kalau ada badan survei Alkitab, mungkin ketika datang survei ke rumah-rumah saudara, pas angkat Alkitab, udah debu semua. Oh Pak Pendeta, ini udah zaman digital. Kami semuanya sekarang pakai aplikasi. Ya memang aplikasi Alkitab ada, tapi pada kenyataannya buka Alkitab cuma di gereja. Buka Alkitab cuma pas di gereja. Cuma hari Minggu, cuma pas sesi, pas ibadah. Itu pun kadang-kadang lihat di handphone, kadang-kadang lihat di layar. Daripada nyari-nyari, udah modal begini, baca. Ada orang, betul, ada orang jemaat ibadah dari sesi dari mulai ibadah sampai terakhir. Saya curiga dia stroke. Nggak berubah-berubah. Yang lain udah ketawa, dia cuma lagi masalah hidup apa? Memang sih aplikasi, tapi bukanya cuma di gereja. Di rumah Senin sampai Sabtu apa? Kalau ibu-ibu orang tua, bapak-bapak biasa apa? Facebook. Mulai itu Facebook terus. Waduh, apalagi ibu-ibu. Oh Pak Pendeta, hari ini nggak apa-apa nggak buka Alkitab, yang penting buka Facebook dulu. Kan kalau cerita di Facebook, kalau cerita di Alkitab nggak berubah-berubah. Begitu terus kalau cerita di Facebook lagi seru tuh, Cilili lagi berantem sama suaminya, dia pasang di statusnya dia. Nih Cilili bilang, aduh Tuhan aku nggak kuat lagi Tuhan. Hatiku perih. Seru. Abis itu tunggu deh, dia punya suami juga bakalan balas. Dasar lu ya, masaknya cuma ikan teri doang lu, gue mau darah tinggi nih tiap hari.
Seru Pak Pendeta. Memang kadang-kadang ada orang curhat di Facebook. Saya mau bilang buat ibu-ibu, bapak-bapak yang suka curhat di Facebook. Masalahmu butuh solusi, bukan perhatian orang. Curhat-curhat, apalagi berdoa di Facebook. Tuhan, tolong. Saya udah pelajari Alkitab, sampai S2 belajar Alkitab. Nggak ada tuh Tuhan menjawab doa di Facebook. Tidak ada. Nggak ada ketika saudara berdoa, Tuhan, aku butuh uang Tuhan untuk bayar hutang. Tiba-tiba Tuhan jawab, anakku, ini berkatnya. Itu mah bukan diterima, di-download. Bertobat. Anak muda apa? Instagram, TikTok. Waduh Tuhan, waduh. Kalau udah main itu Instagram, Hello guys, kita di mana ini? Aku di mana nih ya? Biasalah. Di mana ini? Sampai terakhir videonya saya nggak tahu dia di mana. Masih. Oh Tuhan, ini anak ini sebenarnya di mana sih? Biasalah. Di mana nih? Biasalah. Sekarang mula. Apalagi main TikTok. Oh Tuhan. Ada orang dari pagi sampai malam TikTokan terus. Istirahat cuma makan. Itu kadang-kadang makan pun masih scroll. Jadi anak muda zaman sekarang. Oh Tuhan. TikTok terus. Emang gak boleh Pak Pendeta? Boleh. Saya juga pendeta TikTok kan. Iya, saya juga main TikTok. Saya bikin konten, puji Tuhan jutaan yang nonton saudara. Nah biasa-biasa, sudah, it's okay. Never mind. No smoking, oke? Iya modal panik gak, jutaan yang nonton. Tapi bukan akhirnya kita TikTokan terus. Pertanyaan saya, ketika kau dalam kesesakan, kau dalam masa-masa sukar, emang TikTok akan membantumu? Memang sih ada lagunya, ayo goyang dumang biar hati senang, galau jadi hilang. Tapi apa jadi hilang? Enggak. Mau goyang sampai patah pinggang juga enggak akan hilang tuh masalah. Iya kan? Kalau saudara TikTokan terus, emang kalau saudara dalam kebimbangan, Tuhan, gimana nih Tuhan? Aku harus gimana ya Tuhan? Apakah aku harus kerja atau bisnis Tuhan untuk membiayai kehidupanku? Aku baru di PHK Tuhan. Saudara TikTokan terus, yang muncul di pikiran saudara, gimana Tuhan? Jujur saya bilang kalau dia yang sayang. Saudara lagi dalam kesesakan. Tuhan, aku gak kuat Tuhan, udah berat banget. Tuhan, lagu mendukung lagi. Oh tidak. Tapi karena tiap hari cuma TikTokan terus, akhirnya apa? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Yang muncul di otak, pale. Jangan cuma ketawa, bertobat Baca firman. Supaya gini saudara. Ketika kau dalam kesesakan, ketika kau hidup dalam firman, baca firman, Roh Kudus ingatkan tentang apa? Ketika kau dalam kesesakan, dalam berbeban berat, Roh Kudus ingatkan tentang firman. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi kuat lagi. Ketika kau mungkin dalam beban berat, Roh Kudus ingatin firman. Segala perkara dapat kau tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Ketika kau dalam keadaan mengalami jalan buntu seperti nggak ada jalan keluar, Roh Kudus ingatin tentang firman. God will make a way
Walaupun gak sepertinya gak ada jalan. Ketika saudara dan saya ada dalam posisi sakit penyakit yang parah, dokter bilang udah gak ada harapan. Roh Kudus ingatin tentang firman. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Oleh bilur-bilurnya kamu pasti sembuh. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Saya gak nuntut saudara harus baca satu Alkitab. Jangan saudara serta karena udah pendeta khotbah begini pulang langsung. Mama jangan ganggu, papa mau baca Alkitab. Pak besok kerja, enggak, stop kerja baca Alkitab. Enggak gitu juga, tapi bacalah. Satu hari satu pasal. Alkitab itu ada sekitar 1100 pasal. 3 tahun lebih selesai. Pak pendeta, pasal itu banyak. Boleh enggak aku satu hari satu ayat? Ketawa, ini banyak wajah-wajah satu hari satu ayat ini. Gak apa-apa, satu hari satu ayat, ayat Alkitab sekitar 31.000. Saya hitung-hitung, satu hari satu ayat 85 tahun selesai. Gak apa-apa. Kalau ditanya, kamu malas ya? Bukan, aku beriman panjang umur. Haleluya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, sebelum saya tutup khotbah saya, hiduplah dalam firman. Supaya apa? Ketika dalam keadaan sulit sekalipun dalam kehidupan kita, Roh Kudus ingatkan tentang firman, hidup kita jadi semakin hari semakin kuat, semakin luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus mengingatkan tentang firman. Bilang sama yang ngomong, makanya baca. Bilang sama yang ngomong lagi, lu jangan ngomong doang lu juga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Sembah, sembah. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Mari bebaskan rohmu sembah. Buka hatimu seluas-luasnya buat Tuhan. Buka hatimu selebar-lebarnya untuk Roh Kudus. Tercurah bagi kami, penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami, tercurahlah. Oh, sambil angkat tanganmu, buka hatimu. Oh, penuhi kami Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu, penuhi setiap kami Tuhan. Jangan izinkan ini hanya jadi satu rutinitas semata, tapi benar-benar menjadi pengalaman kami dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Oh, penuhi kami Tuhan. Segala penghalang kami patahkan dalam nama Yesus. Segala penghulu-penghulu di darah kami patahkan dalam nama Yesus. Kami berseru padamu. Oh Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kusahkan suaramu, angkat hatimu, buka hatimu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sanggup menyembuhkan. Haleluya. Buka hatimu buat Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan kau kesampingkan Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidupmu. Mari hari ini izinkan Roh Kudus Tuhan yang berotoritas sepenuhnya dalam hidupmu. Karena Roh Kudus Tuhan berikan bagi setiap kita sebagai penolong untuk menuntun setiap langkah kita.
Sehingga ketika Roh Kudus berotoritas sepenuhnya dalam kehidupan kita, maka setiap langkah yang kita ambil adalah pasti langkah kemenangan demi kemenangan. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu. Mari masuk. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada malam hari ini ya Tuhan. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau ya Bapa jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Marcel Sayarang ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapa, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, malam hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ada di antara Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih yang belum terima hosti dan anggur, bisa lambaikan tangannya. Yang belum terima, di bagian atas masih banyak. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kau terpuji nama Tuhan. Roh Kudus ketika hadir dalam kehidupan kita saudara, maka Roh Kudus akan menuntun. Dan setiap langkah yang kita ambil ketika dalam tuntunan Roh Kudus, pastilah langkah yang menuju pada kemenangan demi kemenangan. Saya doa saudara dan saya hidup dalam otoritas tuntunan Roh Kudus, sehingga keberhasilan yang boleh kau capai dalam kehidupanmu. Sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di tempat ini Tuhan, setiap kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui Bapa Gembala sidang kami, Kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya, setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku,
agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak digalakkan virus, tidak digalakkan penyakit. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu. Percaya dengan iman oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, dalam nama saya menyerahkan setiap jemaatmu, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal. Kami doa Tuhan, setiap tetes darah bersih, segala virus, kuman, penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Bahkan buat setiap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, semuanya juga diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun, setiap hari makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan dengan roti mana setiap hari, jubah baru, baju baru. Artinya kita akan mulia dengan roti mana setiap hari, kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita minum. Mari terus naikkan dan sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa, minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa, minta pemulihan, minta mujizat, minta berkat. Bapa, dalam nama Tuhan saya menyerahkan Tuhan setiap doa jemaatmu. Setiap doa mereka ada kuasa, didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan buat minyak urapan, boleh angkat minyak, saya akan berdoa buat minyak urapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan dari gereja martir, gembala martir, memuliakan Allah, memuliakan manusia, manusia mulia, serupa segambar seperti Allah. Tuliskan kepada yang sakit sembuh. Tuliskan kepada yang terikat dilepaskan. Tuliskan kepada pintu rumah kami keluar masuk, kami pasti diberkati. Tuliskan kepada toko, bisnis, kantor, tempat usaha kami, semuanya juga pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, yang urapan, setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami. Bahkan kami juga ucap berkat buat setiap pokok doa Tuhan. Kami mengurapi, tumpangkan tangan, kami percaya di atas kayu salib Engkau menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya kami tidak di kalangan yang jahat, karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Bahkan kembali Tuhan kami ucap berkat buat setiap jemaatmu dimanapun mereka berdiri saat ini, maupun yaitu Tuhan yang ada di tempat ini, maupun yang terhubung live streaming. Tuhan kami doa, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dan pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Bahkan kami punya iman sampai anak cucu, semuanya pintar, cerdas, generasi
generasi juara punya masa depan yang luar biasa. Bahkan kami mau berdoa, yaitu Tuhan, tempat ini juga Tuhan berkati semakin hari, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat untuk tempat ini, Pak Maroto bersama rekan-rekan, bersama keluarga besar semuanya juga Tuhan berkati. Ucap berkat, yaitu Tuhan buat rekan-rekan yang melayani tempat ini Tuhan. Mulai dari worship leader, singer, pemain musik, choir, pengerja muda, pengerja dewasa, kolek dan multimedia, soundman, security team, event, pendosa, guru sekolah minggu, usher, apapun bagian kami. Jerilah kami tidak akan pernah sia-sia, kami melayani Tuhan, kami hidup benar. Janji firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Kami juga doa gereja, kami juga Tuhan berkati. Yang sangat kami kasih Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Dariti Pariaji. Anak cucu menantu ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipagari di malaikat Tuhan berjaga atas kehidupan mereka. Terutama Tuhan buat Bapak Gembala Sidang kami bersama Ibu Gembala terpelihara sempurna, panjang umur, terus diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati, memakai yaitu Tuhan gereja ini mulai sejak dalam bentuk ministry Tiberias Ministry 33 tahun lalu Tuhan sampai hari ini penuh dengan kuasa, penuh dengan kemuliaan. Kami percaya terus akan Tuhan berkati yaitu Tuhan semakin banyak lagi jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami doa bangsa dan negara kami juga Tuhan berkati. Tuhan berikan pemulihan yang sempurna, tolak segala yang jahat. Bahkan sebentar kami pulang, apapun yang kami gunakan Tuhan pagari dengan malaikat surga. Besok hari dan seterusnya usaha kami, pekerjaan, bisnis, toko, dagangan, studi kami Tuhan berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan. Sambil angkat kedua tanganmu, dengan imanmu pandang wajah Tuhan. Mari raih berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya dalam kemuliaannya dalam kerajaan surga. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.